Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Diansyah Putra, NPM 1814370105 dari program studi sistem komputer, kelas Bio Reguler 1 kelas 3. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan IoT dalam industri, yaitu presentasi keempat mengenai implementasi Internet of Things berbasis Android Uno. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebakaran Berbasis IoT dan SMS Gateway menggunakan Arduino. Latar belakang masalah: pada tahun 2015 lalu, Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan yang besar di Sumatera dan Kalimantan yang mengakibatkan ribuan orang mengalami gangguan pernafasan dan mengganggu pendidikan dan roda perekonomian di daerah tersebut. Selain itu, akibat dari kebakaran hutan tersebut, asap yang ditimbulkan hingga mencapai ke luar negeri. Kebakaran terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan sekitar 1,5 hektar area hutan karet rusak dan mengalami kerugian yang cukup besar dari segi finansial dengan luas area 2.477.390 hektar. Tidak setiap saat petugas dapat mengawasi semua area hutan tersebut. Jadi jika terjadi kebakaran, maka tidak akan ada yang mengetahui keadaan tersebut dengan cepat. Oleh karena itu, area hutan tersebut membutuhkan suatu sistem yang dapat menginformasikan kebakaran hutan secara dini yang dapat dipantau dari kantor pengawas untuk mengurangi atau menanggulangi agar kebakaran itu tidak semakin membesar dan dapat ditangani secara cepat. Berikut ini merupakan komponen dalam membuat rancang bangun sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT dan SMS Gateway menggunakan Arduino. Yang pertama ada sensor asap MQ7 yang merupakan sensor gas yang digunakan dalam peralatan untuk mendeteksi gas karbon monoksida (CO) dalam kehidupan sehari-hari industri atau mobil. Fitur dari sensor gas MQ7 ini adalah mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap karbon monoksida stabil. Sensor suhu LM35. Berikut ada sensor suhu LM35, komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Berikut ada sensor api atau flame detector, adalah perangkat yang untuk mendeteksi radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh nyalanya api. Detektor ini dirancang untuk mendeteksi penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang memungkinkan hal ini untuk membedakan antara spektrum cahaya pada api dan sumber alarm palsu. Lalu ada GSM GPRS SIM900 yang berfungsi sebagai bagian yang berfungsi untuk komunikasi antara microcontroller dan Arduino dengan web service, dan modul komunikasi GSM GPRS menggunakan Core IC SIM900A. Dan seperti sebelumnya, di sini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3. Skema rancangan. Dari skema pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa konfigurasi sistem dari sistem keamanan ini terdiri dari input, proses, dan output. Dari sisi masukan input terdiri dari sensor suhu LM35, sensor asap MQ7, dan sensor api. Controller yang digunakan adalah Arduino Uno R3 dan GSM GPRS SIM900. Sedangkan dari sisi keluaran atau output terdapat web yang akan tampil pada laptop dan SMS Gateway. Web yang menggunakan metode Internet of Things IoT berfungsi monitoring atau sumber informasi suhu pada area hutan, sedangkan SMS Gateway berfungsi sebagai pengirim SMS secara otomatis ke petugas yang ada pada pos jaga. Berikutnya ada flowchartnya. Pada gambar, alur kerja dapat diketahui mulai dari inisialisasi Arduino, GSM Shield, sensor suhu, sensor asap, dan sensor api. Kemudian pada sistem akan mendeteksi perubahan suhu, kadar CO dan api. Jika kondisi melebihi batas yang diatur, maka sistem akan dalam kondisi ya dan mengirim SMS secara otomatis, dan kemudian data akan dikirim berdasarkan hasil bacaan sensor ke database. Jika tidak, data hanya akan dikirim langsung ke database tanpa mengirim SMS terlebih melalui web. Konsep monitoring hardware melalui jaringan internet ini yang biasa disebut dengan Internet of Things. Proses mengirim data juga dilakukan melalui SMS untuk pendeteksi dini kebakaran melalui sensor MQ7 yang dapat mendeteksi polutan di udara. Adapun manfaat dari perancangan sistem ini yaitu
Pertama, sistem yang dirancang dapat menginformasikan kebakaran hutan secara dini yang dapat dipantau dari kantor pengawas. Kedua, membantu petugas dalam mengawasi area hutan melalui sistem. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.